Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan praktikum pengukuran rangkaian listrik modul 1 yang berjudul ampermeter, voltmeter, dan jembatan Weston. Lalu percobaan pertama yaitu menentukan karakteristik dari alat ukur. Mana alat ukur yang kita gunakan di sini ada dua, yaitu ampermeter dan voltmeter. Lalu bisa kita contohkan pada alat ukur yang pertama yaitu voltmeter, di mana voltmeter yang kita pakai ini memiliki model tahun 2011 dan memiliki prinsip kerja kumparan putar dengan besi pelindung dan memiliki tingkat ketelitian 0,5. Untuk pembacaan alat ukur ini kita dapat membaca dengan cara horizontal atau ditidurkan seperti pada video ini. Lalu voltmeter ini memiliki kelas isolasi, di mana kelas isolasinya bernilai 3 kV dan memiliki jenis input DC. Lalu pada voltmeter ini dia memiliki skala yang berbeda, yang di atas 0 sampai 30 dan yang di bawahnya 0 sampai 100. Dan voltmeter yang kita gunakan ini memiliki beberapa variasi dari faktor pengalinya, yaitu ada 3, 10, 30 dan 100. Lalu voltmeter ini memiliki nilai sensitivitasnya, di mana nilai sensitivitas di voltmeter ini 1000 ohm per volt. Sedangkan untuk ampermeter nilai sensitivitasnya tidak perlu dibuat karena tidak tercantum pada alat ukurnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada percobaan kedua, yaitu posisi pembacaan alat ukur dan skala alat ukur tersebut. Lalu kita akan merangkai rangkaian seperti gambar yang tunjukkan, di mana pada gambar ini kita menggunakan komponen alat. Yang pertama itu ada power supply. Power supply di sini diatur sebesar 12 volt. Lalu untuk komponen yang kedua itu ada modul kit, mana modul kit ini kita mengambil resistor dengan nilai 100 ohm. Dan selanjutnya kita menggunakan alat ukur berupa voltmeter. Selanjutnya kita akan masuk kepada percobaannya, mana percobaan ini kita akan memvariasikan faktor pengali dan membaca arahnya itu dari berbagai arah, dari kiri, kanan maupun tengah. Yang pertama kita lakukan yaitu kita contohkan faktor pengalinya itu yaitu 100. Setelah kita sambungkan, lalu selanjutnya kita akan hidupkan power supply-nya. Lalu pada power supply kita bisa melihat nilai yang terukur yaitu 12 volt, di mana 12 volt itu didapatkan dengan cara nilai yang terlihat dibagi dengan skala yang kita gunakan dan dikali dengan faktor pengali yang kita gunakan. Begitupun selanjutnya untuk pembacaan dari kanan. Untuk dari kanan kita bisa melihat nilai yang terukur itu 11, dan dimana dapat 11 itu dari 11 dibagi skala dan dikali dengan faktor pengali. Yaitu kita akan melihat pembaca itu dari kiri. Kalau untuk kiri kita bisa melihat nilai itu adalah 13, dan cara membaca itu juga sama, itu 13 dibagi dengan skalanya dan dikali dengan faktor pengalinya. Berikut pada tabel ini kita bisa melihat hasil dari pengukuran dengan cara memvariasikan faktor pengali dan pembacaan dari kiri, kanan, tengah. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada percobaan ketiga, yaitu penambahan jangkauan pengukuran voltmeter. Hal yang akan pertama yaitu kita akan merangkai rangkaian seperti gambar berikut, di mana power supply di sini kita atur nilai itu sebesar 6 volt. Dan power supply ini dipasang secara paralel dengan voltmeter 1, di mana voltmeter 1 ini memiliki model tahun 2011 dan voltmeter 1 ini dipasang secara paralel dengan beban yang nilai bebannya itu 100 ohm, dan beban di sini juga dipasang secara paralel dengan voltmeter kedua, di mana voltmeter kedua ini memiliki tahun 2051. Baik, selanjutnya kita bisa melihat hasil yang pertama, kita hidupkan power supply-nya. Dapat dilihat untuk voltmeter 1 nilai tegangannya itu yaitu 200/1000 dikali dengan faktor pengalinya. Selanjutnya kita akan masuk kepada voltmeter yang kedua. Pada voltmeter kedua juga kita catat hasilnya yaitu 20/100 dikali dengan faktor pengalinya. Lalu catat hasil dari kedua voltmeter itu pada tabel jurnal. Selanjutnya pada percobaan ketiga ini kita akan menambah penambahan jangkauan voltmeter itu dengan cara menserikan beban-beban, di mana beban yang terpakai itu bernilai 10 kilo ohm di R2 dan 10 kilo ohm juga di R3.
Lalu dari rangkaian pertama tadi kita langsung merangkai rangkaiannya, di mana voltmeter 1 ini kita hubungkan pertama kepada beban yang 100 ohm, dan beban pada 100 ohm ini kita pasang secara paralel dengan beban 10 kilo ohm. Lalu beban 10 kilo ohm ini dipasang secara seri dengan beban 10 kilo ohm pada R3. Lalu pada beban 10 kilo ohm ini juga kita rangkaian itu kepada voltmeter yang kedua. Lalu setelah kita merangkai seperti itu, lalu kita akan melihat penambahan jangkauannya, di mana nilai pada voltmeter ini 20/100 dikali dengan faktor pengali. Lalu hasilnya ini dicatat pada jurnal. Dan sedangkan pada voltmeter 1 nilainya 200/1000 dikali faktor pengali, dan nilainya itu dicatat dalam jurnal. Selanjutnya kita akan masuk kepada percobaan keempat, yaitu penambahan jangkauan ampermeter. Hal yang pertama yaitu kita merangkai rangkaian seperti gambar 4A, di mana power supply di sini kita atur nilai tegangannya sebesar 6 volt. Setelah kita atur, kita rangkai secara seri power supply ini dengan ampermeter yang pertama, di mana ampermeter pertama ini bermodel tahun 2011, dan ampermeter ini dipasang secara seri dengan beban yang bernilai 3,3 kilo ohm. Sehingga beban ini dihubungkan kepada miliampere yang kedua, di mana ampermeter ini bermodel tahun 2013. Selanjutnya setelah kita merangkai, kita nyalakan power supply. Setelah kita nyalakan, kita lihat hasil pada ampermeternya, di mana di sini 20 dibagi 100 dikali dengan faktor pengali untuk mencari nilai ampermeter yang pertama. Lalu untuk mencari yang kedua, kita juga sama, yaitu 20/100 dikali dengan faktor pengalinya. Selanjutnya kita akan menambahkan jangkauan pada ampermeternya, di mana untuk penambahan jangkauan pada ampermeter ini, ampermeter yang kedua itu dipasang secara paralel dengan beban yang senilai 220 ohm dan 100 ohm. Mana kita lihat seperti ini dari tadi, ampermeter yang kedua dipasang dengan beban yang bernilai 100 ohm dengan cara paralel. Lalu beban 100 ohm ini juga dipasang paralel dengan beban 220 ohm. Selanjutnya setelah kita merangkai secara paralel, kita hidupkan power supply. Di sini kita bisa melihat pada ampermeter yang kedua nilainya itu yaitu 19/100 dikali dengan faktor pengalinya untuk mencari nilai penambahan jangkauannya. Lalu untuk ampermeter yang pertama juga sama, untuk mencari nilainya itu 20 dibagi 100 dikali faktor pengalinya untuk mendapatkan nilai dari penambahan jangkauannya. Selanjutnya kita lanjutkan ke percobaan kelima, yaitu penggunaan jembatan Wheatstone. Pada percobaan kelima ini kita menggunakan power supply, DC power supply, dan juga selanjutnya ada jembatan Wheatstone, dan juga selanjutnya ada rheostat atau tahanan geser, dan juga ada multimeter. Pada percobaan ini di sini dikatakan susunlah rangkaian seperti berikut. Hubungkan power supply 6 volt ke terminal. Oke, di sini power supply kita atur 6 volt ya. Kita atur 6 volt, dan di sini inputan pada power supply kita hubungkan ke inputan pada jembatan Wheatstone. Setelah itu, setelah kita hubungkan terminal input pada jembatan Wheatstone dan power supply, kita lanjutkan ke terminal input RX pada tahanan geser. Kita hubungkan kepada tahanan geser. Setelah itu, sebelum itu nantinya kita coba ukur dulu persentase yang pada tahanan geser, yaitu kita atur pada saat ini yaitu ada 10% menggunakan multimeter. Kita menggunakan multimeter seperti ini. Setelah kita dapatkan nilainya pada tahanan geser, selanjutnya itu kita gunakan jembatan Wheatstone untuk mencari nilai pada 10% yang ada pada tahanan geser dengan menggunakan variasi nilai yang ada pada jembatan Wheatstone. Begitu percobaan pada yang kelima ini, penggunaan jembatan Wheatstone. Nantinya pastikan akan mendapatkan hasil variasi ini. Mungkin itu sekian untuk percobaan. Kita lanjutkan ke percobaan ke-6, yaitu ada variasi pengukuran arus dan hambatan menggunakan tahanan geser dan potensiometer. Percobaan ini itu susun rangkaian seperti gambar di bawah, pasang seri R1 dan RX atau tahanan geser. Di sini kita menggunakan ada power supply, dan juga di sini ada papan modul,
dan di sini ada tahanan geser. Kita menggunakan tahanan geser atau rheostat, dan kita menggunakan multimeter. Nah, pada percobaan kita menggunakan R1 sebesar 330 ohm dan gunakan tegangan sebesar 15 volt. Nah, kita coba di sini pada power supply sudah kita atur 15 volt, dan pada rangkaian sudah kita rangkai secara seri. Kita hubungkan pada 330 ohm di versi pertama, dan juga kita hubungkan pada terminal tahanan geser dan diserikan dengan multimeter. Nanti kita coba lihat berapa hasil arus yang terlihat pada multimeter. Selanjutnya nanti kita variasikan juga pada potensiometer. Selanjutnya masuk ke percobaan ke-7, variasi pengukuran tegangan dan arus menggunakan tahanan geser dan potensiometer. Di sini kita menggunakan power supply sebagai sumber tegangan yang sudah kita atur 15 volt, dan pada terminal input sudah kita hubungkan secara seri dengan resistor bernilai 560 ohm dan juga 100 ohm. Dan nanti kita hubungkan juga secara paralel dengan resistor 330 ohm. Di sini tahanan geser juga sudah kita hubungkan secara seri dan juga ampermeter. Di sini bisa kita lihat nilai pada arus yang terlihat pada ampermeter yaitu 22 per 100 dikali faktor pengalinya. Dan untuk melihat tegangan kita menggunakan multimeter yang dipasang secara paralel. Setelah kita menggunakan tahanan geser pada poin E, ulangi percobaan dengan mengganti tahanan geser tadi menjadi potensiometer. Di sini kita menggunakan power supply sebagai sumber tegangan kita, yaitu ada 15 volt, dan setelah itu menghubungkannya dengan resistor dengan bernilai 560 ohm dan juga nilai resistor 100 ohm secara seri dan secara paralel 330 ohm. Dan untuk potensiometer kita hubungkan juga secara seri nantinya, dan juga dengan ampermeter untuk melihat nilai arus, dan kita menggunakan multimeter untuk melihat nilai tegangannya. Setelah itu catat hasil pada jurnal yang sudah disediakan dengan menggunakan nanti variasi 0%, 50%, dan 100%.